Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cinta di Pojok PKK Kepulauan Riau. Oke, pertama-tama saya mau kasih pantun nih. Karena kata orang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Dan kota Kepulauan Riau ini terkenal dengan kota pantun. Dari mana hendak kemana, terlihat tertawa dan bahagia. Salam kenal, cinta diberi nama. Host Pojok PKK yang baik hatinya. Oke, sedikit pantun pembuka ya. Oke, baiklah, pada podcast kali ini teman-teman semua, kita kedatangan tamu yang luar biasa banget dengan tema yang lebih seru lagi. Nah, kira-kira temanya apa ya nih teman-teman? Kita mengajung tema adalah sinergitas Posyandu Remaja dengan PKK Provinsi Kepulauan Riau dalam cegah stunting dengan dinarasumberkan oleh Ibu Kemistia Eva. Nah, sebelum kita kenal lebih dalam lagi, Ibu Kemistia Eva ini merupakan PNS di bidang kebidanan. Nah, banyak banget nih prestasi-prestasi beliau yang luar biasa. Yang pertama mungkin beliau adalah Nakes Teladan Nasional pada tahun 2018. Lalu pendiri Posyandu Remaja pertama di Kepulauan Riau dan pembina Taman Pembaca Masyarakat atau TBM Fresh. Nah, banyak banget kan teman-teman sebagai pendiri. Nah, kita akan gali lebih dalam nih tentang pengalaman yang luar biasa. Sebelumnya mungkin Ibu, selamat datang di Pojok PKK Kepulauan Riau. Terima kasih Mbak Cinta cantik, udah diundang ke Pojok PKK Provinsi Kepulauan Riau. Oke, baik, mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri nih ke teman-teman semua untuk lebih kenal lagi nih. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua. Perkenalkan saya Bu Eva. Saya dalam hal ini perwakilan dari Pokja 4 PKK Provinsi Kepulauan Riau. Pagi ini mau sedikit sharing ya mungkin kita ya terkait sinergisitas PKK dan Posyandu Remaja dalam pencegahan stunting. Nah, nanti kita mungkin ngobrol ya, terutama nih kepada kaum muda ya, apa sih peran mereka dalam dukung pemerintah untuk mengentaskan stunting, lewat apa? Lewat giat-giat baik mereka di Posyandu Remaja, salah satunya yang mendapat support penuh dari PKK, dalam ini PKK Provinsi Kepulauan Riau tentunya. Baik Ibu, terima kasih atas perkenalannya. Nah, kira-kira nih kan kita membahas tentang Posyandu Remaja ya Bu. Nah, banyak nih teman-teman nih, mungkin ibu-ibu PKK-nya serta yang lain-lain yang nonton YouTube Pojok PKK ini belum tahu nih Bu, apa sih sebenarnya Posyandu Remaja itu. Nah, mungkin apakah ada posyandu-posyandu yang lain, mungkin Ibu bisa sharing. Oke, baik. Sebenarnya Posyandu Remaja ini mulai populer sekitar 5-6 tahun yang lalu. Nah, mungkin orang panggilannya Posyandu Balita ya Cinta ya, Posyandu Lansia. Nah, sekarang ada Posyandu Remaja. Apa sih Posyandu Remaja? Posyandu Remaja itu adalah salah satu bagian dari upaya kesehatan berbasis masyarakat di mana pengurusnya, gunanya dan manfaatnya adalah untuk remaja, dari, oleh, dan untuk remaja. Nah, kalau di Posyandu Lansia itu sasarannya lansia, Posyandu Remaja jelas otomatis sasarannya remaja. Posyandu Balita sasaran siapa? Anak balita. Nah, jadi ini adalah salah satu bagian dari upaya kesehatan masyarakat ya, yang berbasis remaja, di mana pengelolanya juga remaja, yang mendapat dampak baiknya juga adalah remaja. Dan ini di Indonesia sudah cukup banyak dan alhamdulillah terus berkembang, dan harapan saya di Kepri juga akan berkembang luar biasa juga nantinya. Okay. Baik Bu, berarti ternyata selain ada Posyandu Remaja, ada Posyandu Balita maupun lansia ya Bu. Benar sekali Cin. Kegiatan-kegiatannya tuh kira-kira apa aja sih Bu yang selama ini dilakukan? Oke, di Posyandu Remaja pada dasarnya kita ada 2 kegiatan tuh Cin. Ada kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Nah, untuk kegiatan utama karena ranah pembinaannya jadi kesehatan, itu memang prioritasnya adalah di kegiatan yang berbau kesehatan ya, misalnya edukasi, pendampingan, dan termasuk di sana nanti kita pemberian layanan konseling dan pelayanan pemberian tablet tambah darah di masyarakat, kita sebutkan biasanya di sekolah. Nah, kita sekarang jangkau di masyarakat lewat apa? Lewat Posyandu Remaja pada remaja khususnya. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang utamanya. Namun nggak kaku begitu, bukan hanya kegiatan kesehatan tok gitu misalnya, ada juga kegiatan pengembangan, namanya kegiatan yang melibatkan sinergisitas banyak pihak termasuk dalam hal ini PKK.
bagaimana adik-adik di posyandu remaja nanti kita dampingi giat-giat baiknya, contoh yang ada punya bakat entrepreneurnya, bakat wirausahanya, kita dari PKK antara Pokja 4 yang menaungi kesehatan sinergi dengan Pokja 3 terkait pendampingan kewirausahaannya. Begitu juga pendidikannya, literasinya. Nah, bisa kita sinergi dengan Pokja 2 PKK terkait literasinya. Nah, keagamaannya, lomba marawis, lomba ngaji, itu sudah kami jalankan ketika saya merintis 5 tahun yang lalu di Posyandu Remaja Press. Fokusin kita bukan melulu kesehatan, bukan hanya edukasi tentang bahaya seks bebas, bukan saja edukasi tentang bahaya rokok, bahaya nafsa dan sebagainya, tapi juga kita gali, kita support, kita pancing ide-ide dan bakat-bakat anak-anak yang ada di posyandu remaja. Saya undang beberapa tokoh-tokoh yang memang punya potensi yang untuk mengajar anak-anak, contoh pelatihan membatik, dasar membatik, keterampilan daur ulang, bekerja sama dengan Balai Bahasa terkait literasi, bekerja sama dengan ustadz di lingkungan setempat di bulan Ramadan dengan lomba mengaji. Bahkan alhamdulillah pihak-pihak lain yang kita undang bersama antusias. Pihak Polsek waktu itu ya. Wah, senang sekali kami Bu Eva, ternyata kita punya anak remaja tempat kita bisa memberikan informasi-informasi baik terkait bahaya kenakalan remaja. Misalnya pihak BNN kemarin beberapa waktu yang lalu kita undang. Kami butuh nih komunitas-komunitas baik seperti ini. Kalau ada lagi kami senang. Dan alhamdulillah Cinta, kabar baiknya setelah Ibu menggagas pertama kali di tahun 2017 posyandu remaja pertama di Kepri yang Ibu beri nama Press itu, Forum Remaja Sehat. Saat ini di provinsi kita Kepulauan Riau sudah ada sekitar 150-an lebih posyandu remaja se-Kepri. Luar biasa banget ya Bu. Alhamdulillah, saya adalah orang yang paling bahagia dan paling senang mendengar ini. Karena tempat wadahnya anak-anak melakukan hal-hal positif dan, ya. Nanti kedepannya kaitannya dengan kita PKK, ini juga kita harapkan mereka menjadi kader-kader muda kita, perpanjang tangan kita dalam memberikan, dalam mendukung giat-giat pemerintah dalam hal ini melalui PKK ya. Nah, jadi harapan kita, kami di Pokja 4 fokusnya kan di kesehatan nih, kader-kader muda yang ada di posyandu remaja bisa menjadi perpanjang tanganan kami di Pokja 4 dalam upaya ini kan amanah Presiden ya di Perpres 72 terhadap pengentasan stunting yang makin ke hulu. Artinya kader-kader muda yang ada di posyandu remaja bisa menjadi katakanlah duta, contoh baik atau kader yang memotivasi teman sebayanya untuk meminum tablet tambah darah. Jadi panutan ya Bu, ya jadi contoh teman-teman yang lain. Karena sebelumnya pasti mereka juga diedukasi, kenapa sih harus minum tablet tambah darah? Karena untuk mencegah anemia. Kalau anemia jadi nggak glowing ya, kalau anemia jadi lemes, jadi apa ya? Nggak fresh gitu ya. Nggak semangat gitu. Lelet ya. Cara berpikir juga lemot gitu kan, nggak gesit. Nah, sementara remaja itu untuk bisa sukses salah satunya orangnya harus gesit, fresh, lihat glowing, semangat ya Bu. Itu modal juga kan Cin untuk kedepannya. Nah, jadi di situ, jadi kita berusaha menanamkan itu dulu deh ke anak remaja. Tablet tambah darah itu jangka panjangnya kita udah tahu ya bahwa itu bisa mencegah mereka mengalami anemia. Sementara anemia itu berisiko sangat berbahaya bagi seorang wanita yang di usia dewasa nanti untuk ketika dia melahirkan, resiko perdarahan, resiko jangka panjangnya ya. Tapi Bu, ya. kalau dibahas ke sana mungkin mereka masih belum terlalu paham ya, itu mungkin langkah kita di ranah pemerintah, tapi di ranah ininya yaitu bagaimana mereka harus sehat, harus smart dalam artian mengisi masa mudanya. Salah satu bekal untuk bisa mengisi masa muda dengan baik, dengan prima ya dia sehat dulu. Ya, betul. Tidak kurang darah dulu, gimana mau beraktivitas ikut pramuka. Secara fisiknya mereka udah harus siap ikut forum anak cantik kayak Cinta kalau dianya udah ini duluan ya, anemia duluan, loyo duluan begitu Cin. Oke Bu, tadi kita membahas tentang forum remaja ya. Lalu kita nih sesuai dengan tema yang kita angkat nih, apa sih perkembangan sinergi nih antara posyandu remaja dengan anggota PKK dalam pencegahan stunting ini? Tadi sudah sekilas saya bahas ya. Nah, harapan kita ke depannya, dan ini sudah berlangsung, sudah berjalan, tapi kita berharap akan lebih
ini kan lagi ya Gencarkan lagi. Nah, kader-kader yang ada, remaja-remaja yang tergabung dalam posyandu remaja semakin mendapat penguatan akan pentingnya cash pro yang sehat, kesehatan reproduksi yang sehat. Kenapa reproduksi itu harus sehat? Karena dia akan melahirkan generasi yang kita harapkan juga sehat, tidak stunting. Nah, di Pokja 4 ini salah satu tugas kami, salah satu amanat untuk kami yang dalam hal ini mendeliver ini ke anak-anak remaja yang tergabung dalam posyandu remaja, dan kita mengupayakan hadirnya kader-kader muda yang nanti akan menjadi perpanjang tanganan kader-kader dewasa dalam hal-hal baik seperti ini, pencegahan stunting tadi ya, lewat mereka bantu bukan hanya emak-emak saja sekarang yang harus menjadi kader, anak remaja juga bisa jadi kader. Dan sekali lagi bukan kaku di posyandu remaja saja, kalau perlu kita bisa sinergi dengan forum anak, dengan duta genre, pemuda di Karang Taruna, pramuka, apalah, remaja masjid, monggo, sepanjang semuanya bersinergi untuk satu tujuan yang sama, satu tujuan yang mulia, yaitu kebaikan. Nah, di PKK ini kami di Pokja 4 sangat mendukung dan sangat menggiatkan ini. Kedepannya kita berharap kader-kader remaja yang ada di posyandu remaja bisa menjalankan peran dan fungsinya ini dalam membantu pemerintah dalam pengentasan stunting. Sederhana, dimulai dari bagaimana dia memotivasi teman sebayanya, yuk kita minum tablet tambah darah yuk supaya kita nggak pucat, supaya kita selain glowing tapi kita juga otaknya cerdas, mikirnya nggak lemot. Nah, ketika nggak lemot nanti jadi orang sukses. Ketika jadi orang sukses, punya kemandirian, kemampuan secara finansial, otomatis insya Allah membentuk keluarga yang sukses, keluarga yang siap berencana ya, terencana nikahnya, siap secara finansial, siap secara emosional, dan harapannya melahirkan anak atau generasi penerus yang sehat, tidak stunting. Nah, di sana Cin. Nah, begitu juga praktik-praktik perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini kan kita dah separuh bahaya ini mungkin masuk ke anak remaja, ngoceh-ngoceh nggak didengerin lagi, Cin, ibu udah nggak nyambung kali istilah-istilah kekinian gitu kan. Nah, tapi ketika hal itu disampaikan oleh teman sebayanya dengan style mereka nyambil nongkrong di kafe, mungkin nongkrong di tempat-tempat nongkinya anak-anak remaja, mungkin akan lebih masuk. Nah, kalau pesan pesan PHBS-nya nyampe. Betul. Karena pakai bahasa gaul, bahasa sebaya, lebih nyambung ya. Kalau bahasa emak-emak kan udah orang tua tuh nyampain nggak asik kayak gitu kan. Masuk kuping kiri keluar. Nah, itu pengalaman ya Cina. Nah, jadi begitu. Kita butuh mereka untuk bisa pesan-pesan baik itu tersampaikan di anak seusianya. Nah, itu di kader-kader peer sebayanya yang menyampaikan pesan jangan merokoknya bagaimana dengan bahasa mereka, yang nggak ngesek bebas tuh ruginya apa, dengan penyampaian yang bahasanya anak remaja, dengan harapan ketika teman sebaya nyampaikan itu bisa lebih ini ya, cun gitu ya. Nah, gitu. Karena kita harapkan ya Bu, dari remaja untuk remaja ini mereka bisa jadi garda terdepan nih untuk jadi panutan remaja-remaja sekarang, yang mana banyak kita tahu ya Bu bahwa terjadi pernikahan dini, terus tidak kesiapan lahir batin, menjadi orang tua dadakan. Iya, benar sekali. Nah, untuk targetnya nih Bu, selain remaja, apakah remaja aja nih dalam untuk mengatasi stunting nih? Nah, sebenarnya yang menjadi focusing atau sasaran utama pemerintah dalam hal ini untuk pengentasan stunting ada 4 itu yang kita tahu ya. Yang pertama adalah sasaran yang makin ke hulu ya pasti remaja, ibu hamil, ibu melahirkan, dan balita. Nah, balita fokusnya ada di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, di usia balita termasuk dalam rangkuman dari 1000 hari pertama, bagian dari 1000 hari pertama kehidupan. Ini sasaran utama. Kenapa? Ini yang sasaran yang sangat krusial sekali untuk kita intervensi sedini mungkin. Jangan sampai lahir dan balita-balita stunting berikutnya. Nah, itu kenapa saya katakan di sini posyandu remaja punya peranan, karena kita tahu posyandu remaja sasarannya anak usia remaja, dan anak usia remaja itu adalah laki-laki dan perempuan. Nah, di sini kita terutama ke remaja perempuan ya, karena kita pasti tahu ya remaja perempuan
kedepannya 5-10 tahun ke depan adalah calon ibu yang kita harapkan kita dari hulu sekarang nih makin jauh mempersiapkannya calon ibunya supaya sehat jauh sebelumnya, bukan ujuk-ujuk pas mau nikahnya aja, bukan ujuk-ujuk pas mau lahirannya saja kita persiapkan, tapi jauh sebelumnya dia udah disiapkan fisik, moral, materialnya untuk siap jadi seorang ibu yang smart gitu. Karena menjadi rumah pertama ya Bu untuk Benar, seorang anak. benar sekali. Oke Bu, dalam melaksanakan kegiatan ini nih, ada nggak sih kendala dan saran yang bisa Ibu kasih nih, sharing? Oke, kendala yang terlalu besar sebenarnya tidak, namun mungkin masih belum semua pihak tersosialisasikan dengan baik akan keberadaan posyandu remaja, kebermanfaatannya bagi banyak pihak, bukan hanya bagi remaja, bagi orang tua sendiri juga itu bisa jadi wadah mereka untuk mendapat pengetahuan bagaimana pola asuh yang baik terhadap remaja. Nah, lewat kesempatan ini ya Cin, saya mewakili PKK Provinsi Kepulauan Riau khususnya Pokja 4 menghayu-hayukan nih, ayo Bapak Ibu yang di lingkungan rumahnya punya anak usia remaja, jangan sungkan, daftarkan anaknya untuk ikut bergabung di Posyandu Remaja. Posyandu Remaja itu dibentuk idealnya dalam satu kelurahan atau dalam satu RW. Nah, dia menganut konsep wilayah. Jadi kalau Cinta tinggalnya di Batu 9, Cinta otomatis ikut bergabung di Posyandu Remaja di area Batu 9, bukan tiba-tiba ujung-ujung masuk di sesuai daerah Pancur itu kejauhan. Nah, karena pembinaannya ada di puskesmas, namun sebagai penanggung jawabnya ada di tingkat kelurahan. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak usia remaja, kalau di wilayahnya belum ada posyandu remaja, silahkan usulkan. Sederhana saja, dimulai dari komunitas yang ada dulu di sekitar rumah. Misalnya kami udah punya remaja masjid nih, apa bisa Bu Eva disinergikan jadi posyandu? Bisa, tinggal anak-anak yang jadi anggota di posyandu remaja masjid itu kita kembangkan lagi, tambah lagi sasarannya. Tunjuk mungkin beberapa orang di antaranya yang punya kapabilitas sebagai leader ya, untuk mendata teman-teman sebayanya. Nanti tinggal dibentuk kepengurusannya, diusulkan ke puskesmas dan kelurahan, diterbitkan SK-nya, lalu berjalan deh sistemnya. Nah, pengisian kegiatannya setiap bulan itu biasanya sudah disusun oleh teman-teman dari puskesmas yang nanti akan kita sinergikan dengan pihak-pihak luar. Dalam ini bisa tadi PKK ya, terutama ya, PKK kelurahan, PKK kecamatan, bahkan kita PKK provinsi pun bisa ikut turun membina. Lintas sektor manapun monggo welcome. Saya selalu ketika saya menggagas Posyandu Remaja Plus itu benar-benar modal nekat di awal, tapi pelan tapi pasti ketika orang lihat, oh giat itu baik, giat itu positif, giat itu ternyata bermanfaat, anak kami jadi sedikit teralihkan dari main gadget. Nah, orang tua support dan lintas sektor juga support. Oh kami senang Bu Eva, gak usah mikirin ada biaya atau enggak, kami senang diundang, undang aja kami mau ngisi, kami mau sharing ke anak-anak remaja binaan. Itu yang kita apresiasi, itu yang kita syukur, kita harapkan ke depannya akan lebih banyak lagi pihak-pihak luar. Kalau perlu kita bisa guide pihak swasta, Cin, bisa dari LSM, bisa dari NGO, mungkin ada perusahaan di sekitar kota Tanjung Pinang, atau bahkan kalau perlu, kalau posyandu remajanya ada di Bintan, banyak ini ya Lagoy dan iya, apa ya, contoh perusahaan asing yang bisa bermitra. Iya betul. Bagaimana mungkin disinergikan dengan giat-giat yang terkait wisata, misalnya contoh kita ambil contoh di Bintan misalnya kan. Nah, semua bisa disinergikan, dan ini yang mungkin sedikit kendala, gaung ini belum terlalu besar. Mudah-mudahan dengan podcast ini ada yang dengar nanti jadi ini. Monggo silahkan hubungin saya boleh. Kebetulan saya mengkoordinir mereka dalam grup WA yang untuk kota Tanjung Pinang ada sekitar 60 posyandu remaja saat ini, belum sekepri ya. Alhamdulillah mayoritas kontak-kontak ketuanya mereka dengan saya ada. Jadi ketika nanti teman-teman PKK Anambas, mungkin PKK Natuna, Sekepri ya Bu ya, terkhususnya nih teman-teman mau Sekepri. saya mewakili Pokja 4 sharing, monggo silahkan, dengan senang hati saya siap untuk mendampingi sharing terkait misalnya proses pembentukan posyandu remaja, pengembangannya. Nggak rumit kok, yang penting kita mulai saja dulu, kita bergerak saja dulu, insya Allah nanti dukungan akan datang sepanjang giat itu baik. Dari hal-hal kecil ya Bu ya, bisa Benar menjadi sekali. hal yang luar biasa ke depannya. Baik Bu, kira-kira nih pengalaman-pengalaman unik apa sih yang pernah Ibu alamin selama Ibu menjalankan kegiatan ini?
banyak ya Cin, sampai lupa saking banyaknya. Eh, kita tahu ya di awal-awal saya menggagas posyandu remaja itu, waktu itu saya masih di puskesmas bertugas ya, sekarang saya udah pindah ke Pemberdayaan Perempuan. Pimpinan saya juga sempat pesimis, Bu Eva ini gak ada dananya loh. Tapi saya bilang, Bismillah Bu, saya niatkan ini atas dasar untuk kebaikan, gak apa-apa gak ada dana, saya bergerak dulu. Nah pernah suatu kala kita mau ada kunjungan nih dalam rangka penilaian kota sehat. Saya cuma dihubungin oleh waktu itu Pak Rustam ya, Kadis. Bu Eva tolong disiapkan remajanya karena nanti posyandu remaja terus menjadi salah satu lokus penilaian kota sehat. Oh siap Pak. Tapi malahnya saya mikir, waduh namanya ada tamu masa kosong aja ya. Mau tanya dananya dari mana, snacknya dari mana, sungkan ya saya. Ya udah Bismillah, saya semampu saya deh, saya coba ini dulu pakai ini saya. Pribadi misalnya untuk snack untuk tamu. Tapi Allah Maha Baik, Allah mungkin mendengar ketulusan keikhlasan saya dan tim ya. Saya pesan malam-malam nih ke Bu Tika juga alhamdulillah udah bergabung di PKK ya, Bu Tika dari Citra Saya. Bu saya order sekian untuk jaga-jaga nanti ada tamu yang mengunjungi kegiatan anak-anak posyandu remaja. Saya sungkan kalau hanya kosong saja sebenarnya. Boleh. Oh silakan Bu Eva. Saya pesannya jam 11 malam loh Cin. Tahu-tahu siangnya saya dari kantor itu pakai ojek karena waktu itu mobil saya lagi mogok ya ke tempat Bu Citra, maaf saya nyebut ini ya. Dilala alhamdulillah Bu Eva ini gak usah dibayar, ini gratis dari kami. Waktu itu tanpa sadar air mata saya ngalir, ya Allah, ketika Allah dengar niat baik kita, niat baik saya dan teman-teman, ternyata di free kan, digratiskan. Padahal kita waktu itu nggak kepikiran dapat dana dari mana, yang penting berbuat aja dulu. Nah kejadian unik lainnya adalah ketika saya ada yang menyedihkan, ada yang membahagiakan nih Cin. Yang membahagiakan dulu deh ya, supaya nggak sedih-sedih amat kita ya. Boleh. Anak binaan saya yang punya bakat seni tari dan agama itu, bakat seninya mendapat apresiasi. Dia ketika kita ikutkan lomba nyanyi, lomba marawis selalu dapat juara. Nah yang lomba nyanyi, yang mengaji juga, anak itu cukup punya talenta dan alhamdulillah ketika dia selesai pendidikan dia jadi mudah mendapatkan pekerjaan. Karena apa? Pihak yang merekrut melihat anak ini memang punya bakat, punya multi talenta. Dia jago ngaji, juga jago silat dan basically perilakunya juga bagus, dan itu menjadi salah satu nilai tambah kan untuk diri seorang remaja ketika dia punya prestasi-prestasi baik ketika dia masuk ke lingkungan pekerjaan atau nanti dunia perkuliahan. Terlihat dia akan punya lebih charming dibanding teman sebayanya. Nah, yang sedihnya ketika ada beberapa anak yang sudah bergabung atas pengaruh temannya akhirnya keluar, itu bikin kita sedih. Kenapa anak nggak aktif lagi ikut posyandu remaja? Ini Bu kemarin lupa kelamaan main lagi main game. Aduh rasanya gitu. Nah atau ketika kita ada beberapa titik yang teman-teman kabupaten kota ada yang curhat ke saya, Kak ini kami udah bentuk tapi mandek. Saya semangatin, memang nggak gampang membuat anak-anak nyaman, tapi kita butuh trik sebenarnya, kita butuh berinovasi. Kalian jangan kaku, nggak harus dalam bentuk duduk kita berdiri mereka duduk kita ngoceh-ngoceh, enggak, bikin senyaman mungkin, bisa di masjid, bisa di lapangan, bisa setelah mereka main poli, setelah mereka olahraga baru kita ajak kumpul lesehan. Modif lah kegiatan posyandu remaja kita ini supaya tidak membosankan, karena biasanya salah satu yang membuat mereka lambat laun jadi bosan bergabung di posyandu remaja adalah kalau aktivitasnya monoton. Aja. Nah, benar. Seperti diceramahin emak-emaknya di rumah. Kalau bisa metodenya kita nggak sekedar ceramah lagi, tapi lebih ke permainan, diskusi, curah pendapat. Kan kadang kami yang STW ini nggak tahu ide-ide anak-anak usia sekarang ternyata keren-keren, brilian. Saya aja hal yang nggak terpikirkan dengan saya tadinya. Jadi banyak banget pengalaman baru, ide-ide baru yang dari remaja-remaja ini ya Bu ya. Nah tadi kan dari posyandu remajanya bersinergi dengan PKK. Nah sekarang ini program apa sih dari PKK-nya sendiri dalam giat-giat untuk cegah stunting terkhususnya di Poja 4 Bu? Oke, giat yang kita spesifikkan ke keterkaitan dengan posyandu remaja yang seperti tadi di awal saya sempat singgung, kita menargetkan
kedepannya akan ada kader remaja sebagai perpanjang tanganan kita dalam kegiatan-kegiatan yang bermuara untuk pencegahan stunting. Di mana kader muda PKK ini kita harapkan menjadi yaitu dia kader kita ya, kader tambahan kita di samping kader yang udah emak-emak dalam melaksanakan tugas-tugas kita di PKK untuk pengentasan stunting. Jadi nggak harus lagi emak-emak yang keliling sweeping, mungkin membantu pemberian makanan tambahan balita stunting, bisa adik-adik remajanya. Nah, dia yang menjadi kader yang mencatat teman-temannya apakah sudah minum tablet tambah darahnya nggak minggu ini. Dia yang menjadi ini kita sebagai duta. Contoh dalam perilaku hidup bersih dan sehat ya, duta jentik. Nah, kader remaja yang kita berdayakan. Nah, target kami itu. Jadi kita menargetkan di Pokja 4 dengan bersinergi ke Posyandu Remaja akan ada kader-kader yang berasal dari kader di usia remaja. Nah, untuk upaya-upaya terkait kesehatan khususnya pengentasan stunting, penguatan perubahan perilaku khususnya perilaku ke arah pembudayaan germas dan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Nah, bagaimana kalau perlu nanti ada yang jadi apa ya saya juru ini teman-teman yang ngerokok. Nah, polisinya yang merokok gitu. Jadi ada generasi penerusnya. Benar, ya Bu mudah-mudahan ya. bisa terlaksana ya Cin. Nah, amin ya rabbal alamin. Baik Bu, selain dari stuntingnya sendiri nih di PKK di Pokja 4 itu ada membahas tentang hal-hal lain nggak? Pokja 4 karena 3 isu ya, kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat. Ya kita kesehatan udah jelas ya, pasti yang berbau stunting dan PHBS dan germas ya. Perencanaan sehat itu bagaimana kita, nah ini juga penting nih anak remaja kita edukasi sedini mungkin tentang pentingnya berencana. Nah sejalan dengan motonya BKKBN mungkin ya, berencana itu sehat. Nah mereka kita harapkan jadi support system kita juga dalam hal mendukung suksesnya pelayanan KB. Kalau perlu yang mamanya punya anak banyak, anak dari anaknya sendiri datang, udah lama KB lagi, repot nanti mama nggak sempat dandan gara-gara ngurusin adik terus kan gitu. Karena keluarga yang terencana itu jauh lebih baik dibanding keluarga yang dadakan. Nah, perencanaan. Nah, bagaimana pembudayaan menabung misalnya, itu kan bagian dari perencanaan supaya punya planning untuk biaya pendidikan anaknya ke depan, lebih tertata ya Bu. Kehidupannya. Nah, lingkungan sehat. Nah, lingkungan sehat mulai dari Jumantik tadi ya, Jumantik sehat, pemanfaatan pekarangan. Mungkin situ nanti akan sinergi dengan Pokja 2, 1 dan 3 ya dalam pelaksanaannya. Nah, 3 item ini kita harapkan bisa kita integrasikan di Posyandu Remaja dengan melibatkan peran aktif remaja di sana. Begitu Cin. Baik Bu, sangat banyak banget ya yang harus kita gali lagi. Benar. Nih potensi-potensi generasi penerus yang ada dan Benar. kita sediakan wadahnya untuk melakukan hal-hal positif. Baik Bu, sebelum kita akhiri nih podcast kita kali ini, ada nggak Bu pesan-pesan, pesan dan kesan nih yang bisa Ibu sampaikan untuk Posyandu Remaja yang ada ke Kepulauan Riau, atau sekiranya ada nih yang mau bergabung atau membuat Posyandu Remaja terkhususnya di Kepulauan Riau atau seluruh Indonesia mungkin bisa jadi ada Posyandu Remaja. Mungkin begini, Posyandu Remaja adalah wadah yang baik dan positif bagi kalangan muda. Mari kita semua manfaatkan, berdayakan anak-anak remaja kita untuk giat-giat baik ini dan kita support. Dan bagi remaja maupun masyarakat awam yang masih belum familiar atau belum tersosialisasikan dengan baik terkait Posyandu Remaja, silahkan bisa menghubungi Puskesmas. Dalam hal ini Puskesmas sudah cukup tersosialisasikan ya Mbak Cinta, dan pihak kelurahan untuk mensinergikan pembentukannya. Dan sekali lagi peran, dukungan, support sistem yang baik dari semua pihak akan sangat menentukan kesuksesan kita semua ke depannya dalam pengentasan stunting, termasuk peran PKK, peran masyarakat semua dalam mendukung pengembangan Posyandu Remaja di Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Baik, luar biasa sekali dari kita untuk kita semua. Benar. Dari hal-hal kecil menjadi hal yang besar menuju generasi emas di tahun 2045 rekan-rekan semua. Baik, sebelum saya akhiri,
Teman-teman jangan lupa nonton untuk part-part selanjutnya. Jangan lupa nih bunyiin lonceng, like, subscribe di YouTube PKK Kepulauan Riau. Juga jangan lupa follow Instagramnya di tp_pkk.kepulauan Riau. Nah, itu dia, saya tutup podcast kali ini. Apabila ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.